NIM 1123-082-000-0056 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah studi kasus yang cukup menarik, yaitu kisah transformasi besar yang dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan ketika memimpin PT Kereta Api Indonesia. Nah, dalam pembahasan ini, saya akan mengaitkannya dengan konsep sistem pengendalian manajemen, sehingga kita dapat melihat bagaimana penerapannya secara nyata dalam organisasi besar di Indonesia. Sebelum kita masuk ke kasus, mari kita pahami terlebih dahulu, apa sih itu sistem pengendalian manajemen? Jadi, secara sederhana, sistem pengendalian manajemen itu adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diarahkan secara efektif, efisien, serta ekonomis demi tercapainya tujuan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan perilaku, mengarahkan strategi, serta menilai kinerja melalui input, proses, dan output yang terukur. Kasus pada PT Kereta Api Indonesia sangat relevan dengan pembahasan ini, sebab sebelum dilakukannya perbaikan, kereta api di Indonesia menghadapi banyak masalah, mulai dari kondisi penumpang yang berdesakan, bahkan nekat gitu ya untuk naik di atas gerbong, hingga fasilitas toilet yang kotor dan memprihatinkan. Namun, wajah kereta api Indonesia berubah drastis nih setelah hadirnya seorang pemimpin yang berani melakukan gebrakan yang besar. Nah, menurut teman-teman, siapa sih tokoh di balik transformasi ini? Yap, benar sekali, Bapak Ignatius Jonan. Kondisi perkereta apian Indonesia sebelum tahun 2012 bisa dibilang jauh dari nyaman. Stasiun dan gerbong yang tidak tertata, pelayanan yang kurang baik, bahkan citra kereta api masih terkesan semeraut. Namun, sedikit demi sedikit keadaan mulai berubah sejak Pak Jonan memimpin PT KAI. Dengan latar belakang non-teknis, Pak Jonan mengandalkan kecerdasan serta pengalamannya dalam memanajemen untuk beradaptasi secara cepat. Langkah awal yang ia lakukan itu bukan langsung pada operasional yang besar, melainkan memperbaiki hal kecil yang bisa membentuk budaya organisasi. Nah, salah satu contoh yang paling sederhana adalah kebersihan toilet di stasiun. Menurut Pak Jonan, jika hal kecil saja tidak bisa diperhatikan, maka mustahil untuk mengurus persoalan yang besar. Kalau kereta api nggak bisa bersihkan toilet, yang lain menurut saya omong kosong. Omong kosong udah nggak ada lah. Baik, langsung saja kita masuk ke kisah revolusi toilet pada PT KAI oleh Pak Ignatius Jonan. Sebelum Pak Ignatius Jonan memimpin, toilet kereta api memang sudah dikenal sebagai fasilitas yang sangat buruk. Hampir semua penumpang tahu bahwa toilet di gerbong langsung membuang limbahnya ke rel. Bau yang menyengat, kotor, dan tidak higienis menjadi keluhan yang umum. Di awal memimpin, Pak Jonan bertanya kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebersihan toilet. Apakah toiletnya bisa diubah menjadi lebih bersih dan sehat? Ternyata jawaban yang diberikan sangat mengejutkan. Tidak bisa, karena sudah sejak dahulu seperti itu. Jawaban ini justru menunjukkan mentalitas yang pasrah dengan mindset karyawan yang jauh sekali dari orientasi melayani pelanggan. Tentu saja Pak Jonan menolak sikap menyerah tersebut. Beliau yakin bahwa toilet yang bersih adalah simbol pelayanan publik yang bermartabat. Awalnya beliau meminta PT Inka membuat prototipe toilet ramah lingkungan. Hasilnya ada, tetapi biayanya sangat mahal, yaitu sebesar 500 juta per unit. Angka ini jelas tidak masuk di akal jika harus dipasang di ribuan gerbong. Akhirnya, Pak Jonan mengambil keputusan yang sangat berani, yaitu membuat riset internal. Ia menunjuk tim PT KAI yang dipimpin langsung oleh Rono Pradipto untuk mengembangkan sistem sendiri. Hasilnya sangat luar biasa, hanya sekitar 12 juta per unit toilet. Dan tentunya ini bisa diproduksi secara massal dalam 6 bulan. Bagi Pak Jonan, revolusi toilet bukan hanya sekadar soal teknis, melainkan perubahan mindset seluruh jajaran PT KAI dari yang semula product oriented menjadi customer oriented. Yang dirubah itu begini, sebenarnya kereta api itu dari product oriented menjadi customer oriented. Ya, jadi orientasinya tuh customer maunya apa, pelanggan maunya apa. Jangan kita maunya, saya bisanya begini, you mau begini, nggak mau tidak. Nggak mau ya udah. Kan dulu pikirannya itu, mereka itu digaji oleh negara. Bukan. Yang ngasih makan itu mas customer, pelanggan. Potensi dan sumber daya diarahkan untuk customer friendly, sehingga kereta api bisa merebut kembali hati masyarakat pengguna transportasi.
Perubahan dari toilet itu membuat impresi masyarakat terhadap kereta api mulai berubah. Tidak hanya toilet yang dipuji, tapi perseroan secara umum juga mendapat imbas yang positif. Testimoni penumpang membanjiri media, salah satunya di Kompasiana, yang menyebut betapa terkejutnya mereka ketika menemukan toilet kereta ekonomi yang biasanya bau, kini bersih, wangi, dan selalu tersedia air. Seorang penumpang bahkan menuliskan, "Barulah saya percaya mereka telah bekerja dengan benar. Bravo perusahaan kereta api kita." Gitu. Jadi, Pak Jonan memang menganggap penting kebersihan stasiun dan kereta karena kebersihan yang terjaga merupakan bentuk penghargaan sekaligus pelayanan kepada penumpang. Toilet adalah indikasi paling gampang untuk mengukur sejauh mana customer friendly telah menjadi prioritas jajarannya. Revolusi toilet juga mendorong perubahan budaya kerja. Petugas stasiun tidak lagi abai, melainkan merasa bersalah jika ada keluhan dari penumpang. Kepala Stasiun Gambir bahkan menuturkan bahwa ia justru semakin termotivasi untuk memperbaiki pelayanan ketika ada komplain. Stasiun pun berubah wajah, menjadi lebih bersih, nyaman, bahkan menjadi tempat yang homey dengan berbagai fasilitas tambahan. Masyarakat menilai positif perubahan ini. Salah satunya komentar seorang penumpang yang takjub melihat stasiun Gambir bersih dari calo serta pedagang liar. Perubahan di toilet membuktikan bahwa hal kecil pun bisa membawa dampak yang besar bagi pelayanan. Namun di sini Pak Jonan juga sadar bahwa ada persoalan lain yang lebih mendesak, yaitu bagaimana menertibkan KRL yang saat itu dikenal dengan kondisi barbar. Ketika ribuan orang rela berdesakan bahkan naik ke atap gerbong. Menghilangkan penumpang yang terbiasa naik di atap rangkaian kereta, baik itu kereta rel listrik maupun kereta api jarak jauh dan menengah, juga sukses Pak Jonan terapkan. Sebelum Pak Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, kita bisa melihat bagaimana semerautnya penumpang kereta api yang terbiasa naik ke atas rangkaian kereta atau yang dikenal dengan istilah atapers. Pemerintah kala itu sudah sering membicarakan masalah ini, dan solusi agar tidak ada penumpang yang naik di atap kereta juga sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, seperti menggunakan cat semprot dan juga menggunakan batas penghalang di tiap stasiun. Namun hal tersebut ternyata belum cukup ampuh untuk menertibkan kebiasaan penumpang yang naik di atap rangkaian kereta. Di sini, Pak Jonan tidak mau hanya mengandalkan dari laporan. Perubahan akhirnya, Pak Jonan membenahi kebiasaan penumpang yang sering naik di atap kereta, atau di atap juga sadar bahwa dengan cara Pak Jonan mencoba sendiri naik KRL dari yang saat itu dikenal dengan Depok hingga Citayam. Ketika melihat orang bahwa penumpang naik ke atap gerbong bukan semata mencari sensasi, melainkan karena kondisi dalam gerbong yang sangat panas, sumpek, dan juga tidak manusiawi. Dari sinilah Pak Jonan menyadari bahwa masalah KRL itu bukan sekadar soal disiplin saja, tetapi soal sistem dan juga kualitas pelayanan. Nah, atas dasar pengalaman itulah akhirnya Pak Jonan mengambil keputusan yang besar. Ia memutuskan bahwa semua KRL itu harus menjadi layanan tunggal dengan AC, tanpa lagi membedakan kelas ekonomi maupun ekspres. Nah, kebijakan ini sebenarnya sempat menimbulkan perdebatan, karena subsidi yang diberikan pemerintah itu hanya berlaku untuk kereta non-AC. Nah, akhirnya di sini Pak Jonan bersikeras meminta perubahan aturan atau harga tiket harus dinaikkan, dan pada akhirnya disetujui dan tiket KRL naik dari 2.000 menjadi 5.000. Akhirnya pada Agustus 2012 semua kereta rel listrik yang beroperasi sudah diberi pendingin ruangan atau AC. Kenaikan harga tiket yang awalnya dianggap berisiko ternyata bisa diterima oleh masyarakat. Hal ini karena manfaat yang dirasakan itu benar-benar real gitu ya, yang dirasakan masyarakat. Kereta menjadi lebih nyaman, sejuk, dan aman. Penumpang tidak lagi berdesakan, tidak ada lagi yang naik ke atap, dan perjalanannya menjadi lebih manusiawi. Tentunya budaya era barbar di KRL pun perlahan berakhir. PT KAI kembali mendapatkan kepercayaan publik sebagai penyedia transportasi massal yang layak. Tentunya, kisah
keberhasilan Pak Ignatius Jonan dalam menertibkan KRL dapat dijelaskan melalui kerangka sistem pengendalian manajemen, dimulai dari inputnya berupa kondisi awal yang penuh masalah, dimulai dari infrastruktur kereta yang usang, budaya penumpang yang semeraut, serta aturan subsidi yang tidak mendukung adanya perubahan. Kemudian dari prosesnya berupa langkah-langkah manajerial yang dilakukan oleh Pak Jonan, yaitu menetapkan kebijakan single service ber-AC, tidak lagi membedakan mana yang eksekutif, mana yang ekonomi, semuanya harus ber-AC. Kemudian memperjuangkan perubahan subsidi atau penyesuaian harga tiket, serta menerapkan disiplin operasional agar tidak ada lagi penumpang yang naik di atap. Outputnya atau hasil dari proses dan input yang ada tadi itu berupa kereta yang aman, nyaman, dan manusiawi, budaya penumpang yang berubah, serta meningkatnya citra dari kinerja PT KAI. Nah, melalui kisah inilah terlihat jelas bahwa sebetulnya sistem pengendalian manajemen ini tidak hanya sebatas teori ataupun dari laporan-laporan yang ada, tetapi juga menyangkut bagaimana sih kebijakan yang strategis itu mampu untuk mengendalikan perilaku, proses, dan budaya organisasi demi mencapai tujuan dari perusahaan. Dari dua kisah Bapak Ignatius Jonan dalam mentransformasi PT KAI itu mengajarkan kita bahwa tidak ada sistem yang terlalu tua untuk diperbaiki dan tidak ada budaya yang terlalu sulit untuk diubah. Dengan pengendalian manajemen yang tepat, perubahan besar bisa terjadi dan tentunya memberikan manfaat bagi jutaan orang. Semoga kisah ini menjadi inspirasi, tidak hanya dalam memahami manajemen, tapi juga dalam mengambil peran sebagai agen perubahan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.